warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Sanatul Fitri, NIM 19005041. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis dari video yang berjudul Administrasi Keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Pengertian administrasi keuangan menurut para ahli dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukaan keuangan. Yang kedua, dalam arti luas, administrasi keuangan adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Selanjutnya, tujuan dari administrasi keuangan ialah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Dengan dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan, tujuan program yang membutuhkan keuangan bisa tercapai. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Maksudnya, ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan, transparansi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan atau pikiran negatif dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Selanjutnya, ada proses administrasi keuangan. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan berarti sangat detail selama 1 tahun itu anggaran atau keuangan sekolah dimanfaatkan untuk apa. Secara undang-undang sudah diatur tentang itu. Yang kedua yaitu ada penggunaan. Sarana yang telah dibeli tersebut digunakan dengan sebaiknya untuk kepentingan sekolah. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban yang jelas. Bukan hanya omongan saja, tapi ada bukti-bukti yang jelas bahwa pengeluaran itu terjadi untuk kepentingan sekolah. Untuk sumber daya manusia dan material yang berimplementasi pada program-program pendidikan yang ditetapkan, perlu ada penentuan yang jelas. Pada tahap ini, ada gambaran yang kuat mengenai jumlah pegawai, jumlah staf, dan kemampuan. Harus ada kejelasan tentang gedung dan fasilitas fisik yang dimiliki. Kemudian harus ada perlengkapan dan pembekalan, pelayanan dan operasi pemeliharaan, perbuatan perkiraan anggaran dengan jeli dan teliti. Terkait perencanaan tadi, ialah penyusunan di sekolah yang biasa disebut dengan penyusunan RAPBS, bersifat transparan, terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan sekolah. Harus aspiratif, memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dan kepentingan. Kemudian bersifat partisipatif, yaitu melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan. Kemudian bersifat akuntabel, yaitu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bersifat terbuka, sehingga adanya saling kepercayaan muncul dari semua pihak-pihak yang terlibat. Menurut Sutisna menyatakan, RAPBS dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Penetapan tujuan itu dalam bentuk perumusan. Yang kedua, penjabaran tujuan dalam bentuk program-program yang jelas. Dalam administrasi keuangan harus ada pemisah yang jelas.
pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan. Ada 3 pemisahan tugas. Yang pertama ada otorisator, yang kedua ada ordonator, dan yang ketiga ada bendahara. Nah, kita bahas satu-satu mengenai pemisahan tugas tadi. Yang pertama ada otorisator. Otorisator ialah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran keuangan. Yang kedua ada ordonator. Ordonator ialah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran atau dana. Otorisator tidak bisa mengeluarkan anggaran atau dana jika ordonator tersebut belum memberikan perintahnya. Yang ketiga ada bendahara. Bendahara ialah pejabat atau orang-orang yang berwenang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atas dasar pertimbangan ada tiadanya atau ketersediaan anggaran di lembaga. Nah, terkait pertanggungjawaban bentuk penggunaan keuangan sekolah selama 1 tahun, anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemimpin tertinggi. Proses pengawasan keuangan sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan terhadap keuangan dan anggaran sekolah. Ada istilah pengawasan melekat, ialah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota kepada sekolah. Yang kedua itu ada pengawasan fungsional, ialah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas keuangan atau pembangunan atau Inspektorat Jenderal Depdiknas dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada laporan. Laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan. Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi keuangan. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan RAPBS. Yang keenam, membuat laporan triwulan dana BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Dan yang terakhir, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.